Oke, selamat siang, kembali lagi bersama saya di sini untuk membahas tentang operasi string di PHP. Jadi ini masih kelanjutan dari operasi-operasi PHP yang lainnya. Ya, sebelumnya ada PHP dasar, PHP ekspresi, lalu ada juga PHP array, fungsi, dan ini khusus kita bahas tentang operasi string. Jadi untuk operasi string ini merupakan bagian dari fungsi, namun dia khusus ke string. Nah, di sini untuk materinya dia ikut ke fungsi ya, karena memang dia bagian dari fungsi. Ada beberapa fungsi dasar string atau manipulasi, atau kita bisa juga bilang operasi string ya. Bisa jadi untuk memperoleh panjang string, terus merubah huruf kecil ke besar, besar kecil, terus kapital dan sebagainya. Nah, sebelumnya, jadi di sini kita ingat dulu untuk string. String itu merupakan tipe data yang berisi kumpulan karakter. Jadi kumpulan karakter. Nah, kita masuk ke ini aja langsung. Oke. Jadi kita ingat dulu operasi string. Nah, kita ingat apa tuh string? String itu adalah tipe data berisi kumpulan karakter ya. Nah, string ini bisa ditulis dengan petik 1 ini ya, atau petik 2. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya apa nih, petik 1 dan petik 2. Kalau biasanya kita pakainya petik 2 ya, untuk string ternyata kita juga bisa petik 1, tapi kegunaannya berbeda. Jadi hampir sama, namun cara kerjanya akan berbeda. Kalau tanda petik 2, nanti dia akan mengisi, jadi gini. Untuk petik 2, gunanya untuk apa? Dia akan mengisi variabel. Dengan nilai asli. Nah, kalau petik 1 tidak bisa seperti itu. Nanti petik 1 itu untuk fungsi khusus. Nah, kita akan coba di sini ya. Coba kita kalau misalkan punya suatu variabel. Oke, punya suatu variabel misalkan apa? Nama ya. Nama. Kita lihat satu dulu. Misalkan namanya di sini nama saya. Oke. Nah, kemudian kita di sini akan buat variabel yang lain. Yang pertama adalah variabel pesan. Tapi kita pakainya petik 2 ya. Pakainya petik 2. Jadi di sini ada selamat datang. Nah, kita manggil variabel lain nih dalam satu variabel. Jadi kita pakainya kurung kurawal. Nama. Oke. Kemudian kita juga punya atau kita coba lagi variabel yang lain. Misal pesan 2 yang pakai petik 1, kita buat sama nih. Selamat datang. Ini sama ya. Jadi di sini pakai nama juga. Tapi kita berbedanya kalau tadi ini petik 2, sekarang petik 1. Nah, kemudian kita ekokan nih. Yang pertama kita ada echo untuk pesan yang pertama ya, pesan pertama. Kemudian kita kasih enter ya buat pembedanya. Jadi kita pakai petik 1. Oke. Kemudian yang kedua kita juga mengekokan ya, tapi ini untuk variabel yang pesan 2. Oke, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Jangan lupa AMPP-nya, SAMP-nya. Untuk apasnya diaktifkan, kita lihat. Sudah saya coba buka, kita lihat di sini. Nah, oke. Untuk yang pertama,
kebaca ya, terbaca selama datang siapa, nah yang kedua tidak. Apa kira-kira perbedaannya? Jadi untuk yang pertama, yang pakai tanda kutip ini kita bandingkan saja ya. Yang pakai tanda kutip, kutip 2 atau petik 2, dia akan mengisi variabel dengan nilainya. Jadi karena variabel nama itu ada nama saya, dia akan diisi di situ. Tapi yang petik 1 tidak demikian, walaupun dia sama-sama berupa string, ya. Jadi sama-sama string. BR juga kita lihat di BR juga kita buat petik 1. Sebenarnya petik 1 bisa menampilkan selama datang, namun ketika dia memanggil variabel lain, dia tidak akan mengisikan nilai aslinya. Dia hanya menampilkan saja. Oke ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ini kan tadi operasi untuk ini ya, untuk petik ya, kutip ya, petik 1, petik 2. Nah, sekarang kita merangkai string. Untuk merangkai string sebenarnya sudah di sini ya, sudah kita coba pakai tanda petik ya. Jadi kalau merangkai string itu kita merangkai atau menggabungkan string ini juga sudah dulu sepertinya untuk di apa dasar. Jadi kita pakai dengan operator titik. Ini sama ya, untuk ini merangkai string itu kita pakai operatornya operator titik. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Oke, kita buat garis di sini aja. Oke, bisa ya. Jadi kita punya misalkan di sini ada nama depan, ya. Nama depan itu saya adalah pakai trik 2 ya, biar dia terisi ya. Nama depan itu misalkan di sini adalah saya, ya. Kemudian di sini ada variabel lagi, nama belakang. Oke, nama belakang itu kita buat misalkan nama saya juga. Nah, kita akan menggabungkan nih keduanya. Jadi kita menggabungkannya langsung saja ya. Echo. Ini sudah nih di sini sama aja. Echo. Terus kita pakai dan maaf dolar nama depan. Kemudian titik. Nah, di sini saya coba pakai petik 1. Nama belakang. Maaf typo. Oke. Terus kita tambahkan, kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, digabung seperti itu ya. Kalau pakai spasi, tinggalnya dikasih spasi di sini. Nah, oke. Jadi seperti ini. Untuk merangkai kita pakai titik di belakang atau di depannya. Jadi kalau misalkan di nama belakang ini kan menggabungkan dengan yang ke depannya ya, jadi titiknya di sini. Oke, paham ya? Sekarang kita buat line lagi. Oke, nah terus kita juga bisa melakukan hal yang lain ya. Jadi, oh ya, perhatikan kalau kita pakai tanda titik untuk tipe data yang berbeda. Jadi kalau di sini kita gunakan, misalkan kalau kita ini untuk apa? Tipe data ya. Perhatikan tipe data. Jadi misalkan kita punya variabelnya itu X. Oke. Yang kita nilai misalkan X itu 8. X-nya 8 ya. Kemudian kita mau
menggabungkan atau ya menggabungkan. Misalkan kita buat hasil akhir. Nah, kalau seperti ini, kita mau menjumlahkan, ada operasinya, tapi digabung di sini. Jadi, oke, kita akan menggabungkan antara karakter hasil akhir dengan operasi. Misalkan di sini kita ada penjumlahan. Dijumlahkan 3. Menurut kalian kira-kira hasilnya berapa? Hasil akhir apakah X ditambah 3 atau bagaimana? Kita lihat ya. Pasti hasilnya bukan seperti itu. Oh, maaf. Dia ada nomor berarti di sini. Kita ganti. Itu tidak bisa dilakukan karena kita ada kesalahan di sini. Coba kalau misalkan kita buat seperti ini. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Jadi kita harus untuk menggabungkan kita harus melihat dulu operasinya. Kalau tadi kan tanpa kurung ya, berarti hasil akhir akan digabungkan dengan 1. Yang 1 adalah nilainya operator nilainya adalah integer. Jadi tidak bisa. Karena ini untuk operasi string. Nah, kalau kita mau langsung ditambahkan, berarti 8 ditambah 3 kita kurungkan dulu untuk mendahulukan itu mana operasi yang dikerjakan, baru kemudian digabungkan di sini. Berikutnya, kalau kita mau melakukan yang lain, misalkan, nah, ada fungsi-fungsi yang dengan slash ya. Jadi ada slash n untuk baris baru, kemudian ada slash t untuk tab, kemudian untuk menampilkan tanda. Jadi ada beberapa yang tanda slash yang bisa dilihat. Jadi nanti di sini ada, kita bandingkan di sini. Jadi operator ini. Atau ini escape, namanya escape string. Kalau escape string itu kita lihat di sini contohnya misalkan echo. Ini kita ini depan dulu. Kita coba kalau misalkan saya kemudian membuat baris baru. Jadi tanda miringnya beda ya. Oke. Nah, kalau tanda seperti ini, jadi nanti ada N, kemudian ada T, kemudian ada apa lagi? Ada banyak sebenarnya. Ada ini juga bisa. Jadi pertama coba yang N dulu. Wah, ada R, maaf. Nah, kita cek. Kalau ini untuk apa? Nah, dia seperti ini. Baris baru. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan yang pakai petik 1. Oke. Beda di sini ya. Ini nggak akan kelihatan. Harusnya kalau misalkan dia pakainya konsol, dia akan berbeda. Oke. Kemudian kita coba yang lain, misalkan P.
gampangnya kita pakai ini aja lah, hello world. Kita pakainya yang R. Kemudian di sini kita kasih kita bandingkan dengan yang petik 1. Jadi kalau yang di petik 2 itu ada perbedaannya, kalau di petik 1 itu tidak terbaca. Jadi selas itu terbaca atau tidak di petik 2 atau di petik 1. Nah, kalau lagi yang lain misalkan yang T. Ini T, kita bandingkan antara T yang petik 2 dengan petik 1. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan kalau T atau R. Soalnya kalau di sini memang nggak terlalu kelihatan. Kelihatannya itu kalau kita nanti pakai ini konsolnya. Oke. Jadi kalau di petik 1 tuh nggak kelihatan. Nah, tapi ada satu yang membuat dia kelihatan, tanda slash. Jadi seperti ini. Jadi kita buat seperti ini, hello. Nah, oke. Tutup ya. Jadi itu menampilkan. Kemudian kita langsung bandingkan dengan ini, petik 1, ini petik 1, ini 1, ini 1. Oke. Jadi kita mau mengeluarkan tanda kutip. Kalau tanda kutip itu baik kutip 2 atau kutip 1 itu akan bisa dengan tanda garis miring saja. Jadi dia tidak akan membaca. Kalau petik 2 membaca garing N, garing T, garing R. Tapi kalau satu kan enggak. Nah, kalau tanda garing saja itu akan terbaca untuk menampilkan. Jadi menampilkan tanda ini, menampilkan tanda petik 2, ini menampilkan tanda petik 1. Hanya di sini dia bisa bekerja, selainnya tidak. Jadi itu perbedaan, kembali ke perbedaan antara petik 2 dan petik 1. Nah, sekarang kita mau tadi di sini ada panjang string. Jadi kita pakai fungsinya itu strlen, strlen. Jadi length, string length. Singkatan dari situ. Misalkan kalau kita punya suatu kita punya satu ini ya, apa lagi? Ya, untuk panjang karakter, untuk panjang nanti bisa ada panjang karakter, bisa juga panjang kata. Kita harus membuat suatu ini lagi ya, suatu operasi ini lagi ya, variabel lagi ya. Jadi yang agak panjang. Ini saya cari saja searching misalkan di websitenya PNM. Ada yang panjang nggak? Kata-kata yang cukup panjang. Oke. Misalkan di sini ada hasil riset. Oke. Ini contoh ya, saya ngambil satu ya. Di sini saya ini berarti untuk panjang string. Bisa panjang kata sama bisa panjang kata. Oke. Kita buat dulu variabelnya. Misalkan variabelnya adalah kalimat.
yang isinya panjang, ya, yang isinya itu satu kalimat panjang, misalkan tadi ini, nah banyak sekali Bu, ya nggak apa-apa. Jadi memang sengaja biar kalian tahu isinya apa. Nah, untuk menampilkan itu, jadi maaf kita buat garis bawah dulu. Kita buat dia ke paragraf. Ini sebenarnya ini aja sih, penampilan aja sih, enggak kita ngapain. Cuman saya pengen aja biar cakep. Diubah ke paragraf dulu. Kok geser? Oke, yang isinya tadi variabelnya kalimat, kemudian saya punya ini lagi, tutupnya lagi, jadi buat dia jadi paragraf. Kemudian yang kedua, saya akan tampilkan panjang karakternya. Panjang karakternya berapa? Kita hitung. Untuk panjang karakter, nah ini, kita pakainya operasi strlen ya tadi ya. Strlen. Jadi stringnya len. Terus kita panggil ini apa? Kalimat. Ya, titik ya, buat menggabungkan ya. Kita kasih enter di sini. Oke. Kemudian nah, kita coba lihat berapa sih panjang karakter dari kalimat itu. Ini panjangnya ya, 254 karakter. Nah, beda dengan kata. Jadi kalau kata itu ini pakainya echo, terus kita buat panjang kata biar berbeda. Kemudian di sini kita panggil fungsinya atau ininya adalah str. Oke. Word. Nah, ini ada nih udah. Word count. Kemudian kita isi kalimat. Nah, kalimat. Kemudian kita enter tab. Ya, kita cek berapa sih panjang katanya. Berapa panjang katanya? Nah, 31. Jadi beda kata dengan kalimatnya. Untuk ini seperti ini. Menghitung panjang. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau buat dia itu menjadi suatu uppercase. Jadi kalau uppercase kita ini kan saja sebenarnya. Kalau uppercase kita fungsinya itu menjadi apa saja? Kalau mau digabung ya, sama dipisah ya. Titik. Nah ini str t. Nah nih str itu upper. Kita panggil di sini kalimat. Oke. Kemudian kita ini buat paragraf. Kita lihat jadi bagaimana hasilnya. Nah, jadi semuanya huruf kapital. Nanti kalau mengembalikannya atau kita mengembalikannya lagi, kita bisa pakai stylenya bukan upper, kebalikannya apa? Lower. Nah, str itu lower. Kembali lagi dia jadi lower semua. Terus kalau di sini juga ada
Huruf pertama menjadi kapital. Aku first. Oke. Iya. Oh, maaf, string akvers. Ini langsung akvers aja sih. Istilahnya dihapus. Kita cari. Nah, hanya yang pertama saja. Oke. Nanti ada yang lain lagi, operasinya ada membalik, ada apa, tapi ini tidak terlalu ini sekali. Oh iya, ada kita memisah sama ini, ada memisah, kemudian ada menggabungkan. Jadi ada memisah, ada menggabungkan. Tapi itu sebenarnya di materi ini ada. Oh, enggak ada. Ya, menghilangkan spasi. Jadi cara penggunanya seperti itu aja ya, dikurung ya. Ini untuk menghitung jumlah substring, posisi karakter, dan sebagainya. Oke, semoga bisa dipelajari lebih lanjut. Sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi terkait ini. Bisa cari ini ya tambahnya, karena kalau satu-satu tidak akan cukup ini. Oke ya, silakan dipelajari.